Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Jumpa lagi di channel JTR Plant Indonesia Ekspor. Kali ini kita akan membahas salah satu tanaman yang menurut saya itu variegatanya cantik dan unik karena warnanya pink. Biasanya orang-orang menyebutnya ini Philodendron Pink Princess. Ada yang bilang Anderson, ada yang bilang Galaxy atau gimana. Menurut saya itu cuma bahasa dagang saja. Kalau White Connect itu memang beda, dan White Wizard itu tangkainya hijau. Tapi yang kita bahas pertama ini untuk Pink Princess saja, karena banyak rumor atau yang beredar di luar atau di teman-teman itu kalau panjang itu dia bilang itu Anderson. Sebenarnya menurut saya ya Anderson semua, karena ini belum mature, belum menjadi dewasa daunnya. Jadi wajar aja kalau kecil itu masih memanjang seperti itu. Kalau White Connect itu beda juga, warna variegatanya itu putih tapi batangnya pink. Saya ada tapi belum bagus, jadi kita bahas yang ini saja dulu ya. Sebenarnya tanaman seperti ini kalau sudah keluar akar angin bisa dikasih moss ataupun setik lagi yang ada mossnya. Nanti akan saya kasihkan contoh seperti itu biar tanaman itu cepat dewasa apa cepat gede, karena untuk tanaman seperti ini tuh cepat sekali pertumbuhannya, dan yang kita persulit itu cuma mendapatkan warnanya yang stabil. Pasti ada warna yang loss atau enggak keluar seperti hijau atau cuma bintik-bintik saja. Nah, di pembahasan kali ini itu Philodendron Pink Princess ini yang saya punya, yang saya perbanyak di sini itu alhamdulillah mayoritas bagus-bagus, karena saya mencari indukan yang bagus. Itu menjadi salah satu kunci untuk teman-teman atau rekan-rekan yang baru atau pemula itu mencari indukan yang bagus, indukan yang terah benar atau memang variegatanya itu menyebar seperti ini. Ini kemungkinan besar kalau kita cacah, kita propagation satu-satu, kita perbanyak, itu alhamdulillah keluarnya mungkin bagus. Tapi memang mayoritas itu bagus menurut saya seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan atau teman-teman yang ingin belajar tanaman hias jenis-jenis variegata itu harus memperhatikan indukan tanaman kawan, seperti itu. Ini saya budidaya lebih dari 2 bulan. Saya potong, sebenarnya ini pakai daun pancing dulu agar cepat pertumbuhannya, tapi kondisi alam juga kemarin waktu hujan seperti itu, jadi banyak yang daun pancing itu gugur. Nah, di saat gugur dia keluar tunas. Kekurangan dari tidak ada daun pancing seperti itu, daun akan mengecil kawan. Daun akan mengecil, setelah itu tumbuh dewasa seperti itu. Beda dengan daun pancing yang masih ada. Mereka rata-rata akan langsung besar untuk daun pertama seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan yang mempunyai tanaman hias seperti ini dan ingin memperbanyak dan langsung besar, itu pakai daun pancing ataupun jangan dicacah satu-satu, cuma top cutting aja seperti itu. Ada ini contohnya yang saya pakai langsung daun besar, bisa seperti ini, dewasa seperti ini. Ini dikasih turus kawan, pakai moss bisa. Akan saya kasih tahu perbedaan pakai moss dengan pakai turus biasa itu sangat jauh perbedaannya. Seperti ini. Indukannya akan tetap bagus, dan tetap stabil seperti ini. Dan ini saya pakai turus yang pakai karung. Sebenarnya bagus tampilannya, tapi di akar dia nggak nempel gitu loh. Jadi pertumbuhannya nggak begitu bagus menurut saya. Tapi untuk rekan-rekan mungkin yang mempunyai inisiatif lain dari mungkin serabut kelapa itu juga boleh. Itu salah satu pilihan yang banyak ditemukan di daerah-daerah sekitar seperti itu. Ini. Kalau untuk kualitas warnanya masih bagus, dan tidak meleset istilahnya itu, meskipun ada beberapa daun yang keluar hijau seperti ini, keluar hijau gelap,
tapi dia akan kembali normal ke seperti induknya. Karena ada beberapa teman itu yang mencacah sampai menjadi 10 pot, 15 pot. Nah, dia indukannya itu sedikit seperti ini, dia tidak keluar sama sekali. Nah, jadi hati-hati untuk rekan-rekan yang baru atau pemula untuk membeli indukan atau cacahan itu, carilah daun pancing yang bagus dan variegatanya memang bagus, lurinya seperti itu. Nah, ini stabil seperti ini. Jadi untuk rekan-rekan yang baru pemula atau yang masih belajar di tanaman hias, bisa menjadi salah satu pilihan untuk diburu atau dibeli. Karena untuk koleksi juga bagus kalau sudah menjadi dewasa seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini bagus kawan. Ini yang dewasa. Ada lagi saya yang dewasa di tempat lain. Karena saya sudah memelihara ini sekitar 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. Itu sudah banyak cacahan dan sudah menyebar di Indonesia, di teman-teman yang pernah transaksi dengan saya seperti itu. Karena saya menjamin juga kalau untuk kualitas saya tetap saya nomor satukan, karena agar teman-teman yang membeli itu tidak merasa kecewa apabila mendapat tanaman yang sesuai keinginan seperti itu. Kelemahan di Turus yang ini itu memang bagus tampilan, tapi akar dia nggak mencari, soalnya akarnya itu dia sendiri-sendiri, beda dengan jenis Andansoni, Monstera Andansoni ataupun Philodendron Melanoclysum, dia tetap lengket. Tapi kalau ini enggak, dia akan menyebar kalau kita nggak tata. Nah, ini sebenarnya saya tata. Karena meskipun kita kasih daun pancing seperti ini, kasih akar emas seperti ini, dia kalau nggak kita tata, kita ikat dengan benang, dia akan tetap menyebar keluar. Nggak bisa dia itu mengikat seperti itu. Jadi jenis-jenis Anderson, meskipun kayak domesticum juga, kita harus menata untuk akar kawan. Nah, itulah seninya di tanaman hias jenis Philodendron yang Anderson. Akarnya itu nggak langsung nempel, akar itu nggak nempel seperti ini. Ini aja masih saya kasih bantuan, kasih benang agar kita arahkan akar-akar ini sesuai keinginan kita dan turun ke bawah, nggak sampai melebar ke kanan dan kiri seperti itu. Perawatannya sih cuma di akar dan batangnya ditegakkan. Karena ada salah satu contoh punya saya kemana-mana, maksudnya nggak sesuai akar, saya coba nggak pakai turus seperti itu. Turusnya saya biarkan, nggak saya tata, dan itu melebar kemana-mana. Dan satu lagi yang sering teman-teman jumpai, kadang kan ada yang warnanya, loh punya saya kok memutih lah, itulah yang menjadi penyebab kurang indahnya Philodendron pink princess ini. Banyak teman-teman yang konsultasi dengan saya dan saya buktikan, saya coba juga tanaman ini tuh nggak mau di bawah paranet yang 75% untuk di daerah saya, dengan catatan dataran rendah. Yang di bawah 75% terlalu panas, warna pinknya itu memudar kawan, warnanya memudar, agak-agak putih seperti ini. Kalau teman-teman lihat nanti itu seperti ini. Jadi warnanya putih seperti ini, memudar pinknya, nggak bagus. Untuk mengantisipasi tanaman ini, kalau untuk di dataran rendah itu harus pakai paranet 85%, jangan pakai yang 75, karena masih panas dan warnanya akan memudar, terlalu panas. Tapi untuk di daerah dataran tinggi atau daerah-daerah pegunungan, itu dikasih 75% juga bagus, masih bagus, dan warnanya akan seperti daun muda, tetap stabil seperti ini. Seperti ini kawan. Jadi di sini pembahasannya maaf berat.
pembahasannya itu untuk masalah warna, dan cara mengakali agar tanaman ini tidak menjalar kemana-mana meskipun sudah kasih turus kok masih tetap aja. Nah, itu salah satunya dengan benang. Kita kasih benang, kita tata seperti ini. Nah, ditata seperti ini, nah, dia akan kembali ke bawah karena untuk menunjang makanan juga sebenarnya. Akar angin ini seperti itu. Nah, kelihatan bagus. Karena dari indukan yang bagus kita akan mendapatkan anakan yang bagus. Itu teori sebenarnya, tapi kembali lagi ke alamnya, kembali lagi ke tanamannya seperti itu. Nah, apabila ada saran atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, kita bahas bareng-bareng kawan. Apabila teman-teman juga masih penasaran, seperti apa sih mas untuk tanaman seperti ini. Dan satu catatan lagi, ini kalau dipotong warnanya itu merah getahnya, beda dengan yang lain. Ini yang merah untuk getahnya, jadi hati-hati dan riskan sekali. Suatu saat kita akan potong, kita akan memberitahu ke rekan-rekan untuk waktu penjajahan tanaman ini seperti apa getahnya, seperti itu. Oke, sekiranya cukup ya wawasan kita untuk Philodendron Pink Princess. Enggak butuh waktu lama juga sih, hanya menjelaskan agar menjaga warna tanaman ini tetap stabil seperti ini. Nah, seperti ini, dan tidak kembali memudar putih. Nah, ini sebenarnya masih kepanasan. Nah, karena memang saya coba nggak sama antara di pegunungan dan di dataran rendah seperti itu. Oke, selamat, terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, share untuk teman-teman yang masih baru gabung. Sekian cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.